Orang suka percaya sesuatu yang salah. Banyak orang Kristen yang berpikir, oh saya nggak layak, Tuhan nggak ada di pihak saya. Supaya Tuhan di pihak saya harus hidup yang kudus, saya harus hidup yang layak. Saya mau hidup yang layak, saya mau hidup yang kudus. Saya tanya, kenapa kamu mau hidup yang layak, mau hidup yang kudus? Supaya Tuhan ada di pihak saya, Pak. Saya tanya lagi, kenapa kamu mau Tuhan ada di pihak kamu? Karena kita sekarang hidup di zaman yang sulit. Kalau Tuhan ada di pihak kita, maka segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah. Kebanyakan orang berpikir demikian. Saya mengerti jalan pikiran saudara, tetapi saya juga percaya kalau kekudusan saudara lahir dari dasar pemikiran yang salah, saya takut itu bukan kekudusan yang sesungguhnya. Karena banyak orang yang berpikir bahwa hidupnya sudah menjadi kudus karena apa yang dia lakukan. Dengan kata lain, banyak orang yang menghakimi diri mereka berdasarkan performance, perbuatan, berdasarkan apa yang mereka lakukan. Mereka merasa diri mereka sudah kudus karena mereka sudah begini, karena mereka sudah begitu. Mereka menghakimi keberadaan mereka berdasarkan performance mereka. Mereka merasa sudah kudus karena apa yang mereka lakukan. Tetapi kalau saudara melihat kehidupan mereka, kalau tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, maka saya percaya itu bukan kekudusan yang sesungguhnya. Sekali saya ulangi, kalau tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, maka buat saya sama saja seperti orang-orang Farisi. Mereka akan menjadi orang yang mudah marah, mereka akan menjadi orang yang mudah menunjuk dan menghakimi orang. Nah, ini bukan kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau kekudusan yang orang miliki tidak menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, tapi sebaliknya menjadikan orang itu menjadi orang yang mudah marah, suka menghakimi, suka menunjuk orang, something is wrong. Ini bukan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, itu sebabnya saya selalu bilang sama saudara, jangan pernah menghakimi keberadaanmu berdasarkan perbuatanmu, berdasarkan performance saudara. Tetapi sebaliknya, hakimi perbuatanmu berdasarkan keberadaanmu yang sesungguhnya. Bagaimana keberadaan saudara yang sesungguhnya di hadapan Tuhan? Bagaimana hari ini keberadaanmu di hadapan Tuhan? Saudara dan saya adalah orang yang benar. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang benar. Amin. Nah, identitas orang benar, keberadaanmu sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, ini adalah anugerah, pemberian secara cuma-cuma. Oleh karena kesengsaraan, kematian, kebangkitan anaknya, maka hari ini Allah punya dasar yang benar untuk memberikan identitas orang benar kepada setiap orang yang percaya secara cuma-cuma. Kenapa? Karena harganya sudah dibayar oleh darah anaknya. Amin. Kenapa? Karena harganya sudah dibayar oleh darah anaknya. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah menerima anugerah ini? Saudara sudah menerima anugerah ini? Kalau saudara sudah menerima anugerah ini, saya punya kabar baik. Hari ini kamu punya hak untuk berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang yang dibenarkan. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi keberadaan saudara, keberadaan saya sekarang di hadapan Allah, saudara dan saya adalah orang yang benar. Nah, performance saudara, perbuatan saudara terkadang benar, terkadang salah. Apa maksudnya? Terkadang saudara berbuat sesuatu yang benar, tapi terkadang kita suka berbuat sesuatu yang salah. Itu sebabnya jangan pernah menghakimi keberadaanmu berdasarkan perbuatanmu, performancemu. Karena performance saudara, perbuatan saudara terkadang benar, terkadang salah. Nah, kalau saudara menghakimi keberadaanmu berdasarkan perbuatanmu, maka saudara akan menjadi orang yang tidak stabil, gak konstan. Terkadang orang benar ketika berbuat benar, terkadang orang salah ketika berbuat salah. Itu sebabnya jangan pernah menghakimi keberadaanmu berdasarkan performance, tapi sebaliknya, hakimi semua perbuatanmu berdasarkan keberadaanmu. Ketika saudara berbuat sesuatu yang salah, hakimi perbuatanmu berdasarkan keberadaanmu. Apa keberadaanmu? Saudara orang benar. Ketika saudara berbuat sesuatu yang salah, ingat, saya orang benar loh, gak seharusnya saya berbuat ini. Saya orang benar, gak seharusnya saya ngomongin dia, stop. Saya orang benar loh, gak seharusnya saya tipu dia, saya kembaliin. Nah, ketika saudara menghakimi semua perbuatanmu berdasarkan keberadaanmu, saya orang benar, saya gak harusnya begini, saya orang benar, gak seharusnya saya ngomongin dia, saya orang benar, seharusnya gak tipu dia. Saya percaya perbuatan baik, kekudusan yang sesungguhnya akan muncul. Amin.
Jadi ingat baik-baik, hari ini saya mau sharing sama saudara tentang ayat-ayat firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan sama saudara, confidence, rasa percaya diri bahwa Tuhan selalu ada di pihak saudara, ada di pihak saya. Amin. Dan hari ini saya mau saudara tahu, perhatikan baik-baik, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang memisahkan saudara dan saya dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang membuat hubunganmu terputus dengan Allah. Nah, kalau saudara mengerti hal ini, saudara akan punya confidence, rasa percaya diri bahwa Tuhan selalu ada di pihak saudara seumur hidup saudara. Amin.